Oke, di sini gue pengen jelasin tentang trading crypto dalam 30 sampai 40 menit ke depan. Ya, mungkin teman-teman bingung dari awal sampai akhir ya, sampai cara tarik garis ya trading itu kayak gimana. Sini gue bakal jelasin secara simple. Jadi pertama kita bahas dulu ya, kenapa kita bakalan trading crypto ya? Kenapa nggak tradingnya forex? Kenapa nggak tradingnya komoditas ya? Kenapa nggak tradingnya emas atau saham dan sebagainya? Sebenarnya ini optional. Trading saham atau trading emas ya, atau lu trading forex dan sebagainya itu pilihan dan nggak pernah ada yang salah. Cuma di sini tesis kita ya, kenapa kita tradingnya itu kripto? Karena kita rasa ya, gue pribadi rasa kalau kripto itu suatu aset yang global, nggak kayak saham, nggak kayak forex dan sebagainya. Global itu maksudnya kayak gimana? Jadi satu dunia itu bisa tradingin, nggak kayak misal lu trading saham. Gimana caranya lu beli, ya kalau US stocks mungkin bisa ya. Tapi gimana caranya misal gue pengen tradingin sahamnya Argentina sekarang, itu kan nggak bisa kan. Gimana caranya gue tradingin sahamnya China ya. China itu sahamnya lagi naik banget gara-gara Trump's tariff, gara-gara US sama China war ya, Trump 2.0. Cuma yang kalian perlu pahamin di sini, gimana caranya gue bisa tradingin saham China? Nggak bisa. Gue harus buka akun di sana, repot banget. Sedangkan kalau Bitcoin itu gampang banget. Misal atau cryptocurrency itu gampang sekali. Jadi satu dunia tradingin aset yang sama dengan standar rice yang sama. Jadi nggak susah buat kalian masuk ke market crypto ya. Barrier to entry-nya tuh sangat gampang. Sebenarnya salah satu alasan yang teman-teman perlu pahamin dulu di sini. Dulu ya, kalau teman-teman investasi di let's say saham pas masa-masa eranya Warren Buffett ya sama Charlie Munger atau siapapun itu yang sekarang udah gila banget, itu teman-teman pasti sekarang kaya. Contoh lain ya, misal lu invest ke properti ya, abad ke-19an, ya lu sekarang pasti juga kaya juga. Yang teman-teman perlu pahami di sini, kita tuh perlu jadi orang yang baru mulai sesuatu. Jadi kita nggak bisa cuma ngikutin ya pas semuanya itu udah safe. Kalau teman-teman invest ke properti sekarang, bisa untung nggak? Bisa. Tapi apakah untung kalian itu bisa mengejar orang yang invest dari abad ke-19an? Kan nggak. Kalau teman-teman invest ke saham sekarang, apakah bisa kaya? Bisa. Banyak yang kaya gitu. Cuma apakah teman-teman bisa kaya dari saham kayak Warren Buffett? Ya, mungkin bisa, tapi kecil sekali odds-nya. Jadi teman-teman get the point sini. Sedangkan kripto ini masih belum ada tokoh-tokoh yang beneran tanda kutip ngetop. Asetnya itu baru 20 tahunan. Dan saham ini udah ratusan tahun. Properti ini udah dari zaman-zaman sebelum Masehi kali udah ada properti. Jadi yang teman-teman perlu pahamin itu, yang pertama kripto itu global asset. Kedua itu kita perlu jadi yang namanya early adopters. Salah satu menurut gua kesalahan yang teman-teman perlu pahamin dalam berinvestasi itu zaman sekarang anak muda itu lebih duluan buat investasi daripada cari duit. Itu salah besar. Jadi misal lu dapat duit dari jajan orang tua lu atau dari siapapun gitu. Terus lu investasiin. Menurut gue itu salah. Kenapa? Karena teman-teman perlu pahamin ini kayak game tycoon ya. Ini kayak lu harus cari cash flow-nya, lu harus cari mesin cetak uangnya dulu, baru hasil cetakan uangnya ini lu tradingin ya, atau lu investasiin. Jadi salah satu hal yang menurut gue kalian perlu pahamin sebelah sini itu belajar buat cari uang dulu sebelum kalian mulai investasi. Kalau kalian belum punya income yang lumayan cukup banget buat kalian tradingin kripto, ya lu jangan trading kripto dulu, tapi lu investasi leher ke atas. Tapi kalau apakah buat coba-coba bisa? Mungkin ya bisa-bisa aja ya. Again, ini referensi ya, baik lagi ke teman-teman. Jadi 3 tips pertama sebelum kita mulai ke trading kripto. Yang pertama itu teman-teman harus pahamin kalau Bitcoin, kalau kripto itu global asset. Terus yang kedua itu kita harus jadi early adopters ya. Kita harus adopsi sesuatu yang masih risky, tetap punya tesisnya dan jangan go all in. Dan yang ketiga ini teman-teman harus belajar buat cari duit dulu sebelum berinvestasi di kripto. Salah satu hal yang teman-teman perlu lihat sebelum kita masuk ya ke chart dan sebagainya, gue ajarin ke teman-teman itu teman-teman harus lihat potensial sama risknya. Semua orang di luar sana itu lihatnya potensialnya doang ya, tapi nggak pernah ngelihat yang namanya resiko di sisi lainnya. Maksudnya kayak gimana? Jadi teman-teman perlu pahamin di sebelah sini. Misal lu pengen trading atau apa, yang dilihat itu bukan rewardnya dulu, karena di mana-mana itu sekarang di blow up-nya, misal di media atau dimanapun itu, orang ini untung sekian dari koin ini, orang ini untung dari apa. Itu salah satu yang teman-teman perlu pahamin dulu. Kenapa? Karena yang namanya let's say kayak trading sama bisnis itu kita harus treat itu sebagai hal yang sama. Gue harus lihat itu dari perspektif resikonya dulu ya. Gue bisa rugi berapa daripada gue bisa untung berapa. Ya jadi harus belajar buat mitigasi resiko dulu sebelum liatin rewardnya. Trading itu sangat familiar dengan namanya judi. Jadi semua orang tuh nganggep kalau trading itu judi. Tapi apakah itu benar? Ada benernya sih. Kenapa? Karena semua hal yang pendekatan itu nggak baik itu bisa jadi judi juga ya. Misal gue punya dadu sekarang ya. Dadu itu bisa gue judiin loh. Ya jadi ini again ini pedang bermata dua. Cuma di sini gue jelasin gimana caranya approach ini bukan sebagai alat buat judi. Karena teman-teman lihat ya, kayak hedge fund terbesar atau nggak fund aum terbesar ya, kayak misalnya BlackRock, Vanguard. Misalnya lu cek lah itu semua, apakah artinya mereka sedang berjudi? Kan enggak. Mungkin bisa dibilang ada orang yang trading crypto itu judi, bisa kayak gitu kalau approach-nya nggak baik dan lu ngasal tradingnya, lu nggak mitigasi resikonya, lu nggak manajemen resiko lu, ya ini jadi judi hasilnya. Cuma kalau lu punya pendekatan yang baik, maka ya trading crypto ini bukan judi.
Teman-teman mungkin sering lihat ya data kalau ya 99 traders itu gagal di market, dan menurut gue pribadi itu fakta banget, dan ini nggak cuma di trading tapi ini di semua bidang. Jadi kenapa trading itu lu bisa bilang 99%-nya gagal? Karena ada datanya. Pas lu sign up ke broker ya atau ke exchange, itu kan exchange atau brokernya ini kan bisa lihat berapa persen sih dari nasabah gue ini yang loss, atau yang untung tuh berapa persen sih, dari misal dari 100 tuh berapa sih yang untung ya. Lu nasabah ya atau broker itu kan bisa lihat kayak gitu. Makanya salah satu hal ya yang menurut gue perlu kalian pahamin, 99% itu gagal di sini karena datanya itu trackable, tapi bukan berarti nih mustahil ya buat teman-teman buat coba. Karena baik lagi ya, teman-teman harus treat trading itu sebagai karir ya, nggak bisa kayak misal lu pengen jadi dokter lu butuh 4 tahun ya, lu pengen jadi lawyer lu butuh 3-4 tahun, tapi lu pengen jadi trader ya, kita sepakat dulu di sini ya, financial market ya, finance itu industri nomor 1 guys di dunia. Uang paling baik itu di mana? Di finance jawabannya. Kalau lu bilang di bisnis belum tentu juga ya, karena kan saham itu kan cuma valuasi hitungannya, tapi kalau bicarain finance itu kan real cash. Semua fund besar itu kan punya cash yang bisa di cash out sekarang juga. Jadi finance itu industri nomor 1. Lu pengen berkompetisi di industri nomor 1, lu pengen trading, tanda kutip ngerampok duit dari industri nomor 1, cuma lu 3-4 bulan udah nyerah, itu kan aneh banget. Jadi gua rasa pola pikirnya itu perlu dibenerin. Kalau bukan judi, jangan gampang nyerah, karena ini karir industri nomor 1. Lu nggak bisa expect ini buat gampang. Kalau lu pengen jadi dokter lu butuh 4 tahun, masa lu trading 3 bulan 4 bulan udah stop? Kan itu aneh ya. Langsung aja gue masuk ke screen gue sebelah sini. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang ngerti beberapa tentang trading ya, tapi gue yakin kalau kalian nonton ini sampai habis pasti kalian belajar sesuatu. Jadi mau se-advance apapun ya, karena gue bakal share beberapa ilmu yang gue dapat dari TTL gue. Jadi gue punya sertifikasi langsung dari pemerintah, yaitu gue dapetnya 2 tahun yang lalu. Kalian bisa buka ya yang namanya TradingView ya. Jadi TradingView ini apa? Ini charting software. Charting software itu ada banyak. Kayak di belakang gue sini ini Bloomberg ya. Ini Bloomberg, ini ada Bloomberg charting software ya, atau kalau pakai investing.com, ada baik banget sebenarnya opsinya. Cuma sini in this case ya, yang kita bakal pakai yang paling sering orang pakai, yaitu TradingView. Jadi di atas ini ya, ini pertama kalian buka ya, ini gambarnya kayak gini. Teman-teman perlu sign up dulu di pojok kanan atas sebelah sini. Jadi gue bakal sign up, dan ya ini ya yang getting started sebelah sini ya. Jadi di sini ada opsinya ya, kayak lu pengen sign up lewat Google dan sebagainya ya. Gue rasa ini kalian pasti bisa apply sendiri ya. Jadi tinggal sign up aja. Di sini gue udah selesai sign up ya, jadi langsung aja ya. Kita bisa cek ya, di sebelah atas ini ada yang namanya search bar guys ya. Ini buat kalian cari yang namanya simbol ya, atau ticker. Jadi kalau misal gue pengen buka chartnya Bitcoin, gue pengen buka harganya Bitcoin sekarang, gue tinggal ke search bagian atas sini. Jadi gue tinggal klik di search atas ini. Ya, gue tinggal cari Bitcoin. Teman-teman mungkin bakal cari Bitcoin kayak gini, ya ini juga bisa. Tapi biasanya kita pakai singkatannya ya, tickernya, yaitu BTC. Jadi BTC USD. Contohnya sebelah sini, gue pakai yang ini ya. Jadi ini ada banyak Bitcoinnya apa. Jadi ini liquidity provider masing-masing ya. Jadi kalau kalian pilih yang ini ya, BTC USD ada Coinbase-nya, artinya apa? Artinya ini itu chartnya berasal dari Coinbase. Tapi gue sangat rekomendasikan buat teman-teman ngambil yang crypto sebelah sini ya. Jadi lu tinggal klik yang crypto, terus ya launch chart sebelah sini. Ya di sini kita udah masuk ke charting software-nya ya. Jadi ini gue udah buka ya Bitcoin ya. Sebelah kiri sini itu ada yang namanya toolbar ya. Ini selebihnya gue discuss nanti ya. Cuma gue di sini pengen nunjukin ke kalian yaitu trend ya di pertama-pertama. Tapi sebelumnya yang teman-teman perlu lakuin yaitu di bagian bawah sini ya, ini diklik yang namanya L ya, logaritmiknya dulu. Jadi A-nya dimatiin, L-nya dinyalain. Tujuannya buat apa? Ini biasanya ke depannya misalkan pengen pakai tools tertentu kayak contohnya Fibonacci dan sebagainya. Ini teman-teman bakal pakai ya yang namanya logarithmic scale. Jadi dalam financial market ada 2 tipe trend ya guys ya. Ada trending sama non trending market. Jadi trending market itu dipecah jadi 2. Ya, gue sambil coret-coret sebelah sini aja ya. Di trending market, ya trending market itu dipecah jadi 2 ya. Jadi ada trending sama ada yang namanya non trending. Ya. Jadi trending itu apa? Ya trending itu ada bullish sama satu lagi ada bearish. Ya. Sedangkan kalau non trending ya ini kita bilangnya ya cuma sideways ya. Jadi sideways ya. Trending, bullish, sama bearish. Non-trending itu artinya sideways, sesimpel itu. Maksudnya dari bullish trend itu apa? Jadi bull itu berasal dari kata banteng guys ya. Jadi banteng itu kalau nyeruduk selalu dari bawah ke atas ya, makanya disebut itu bullish market. Dan kalau bearish ya itu bear ya, beruang ya. Beruang itu kalau nyakar selalu dari atas ke bawah. Nggak pernah kan lu lihat beruang itu nyakar dari bawah ke atas? Nggak pernah ya. Gue sih nggak pernah, gue nggak tahu. Tapi anyway ya, bearish itu berasal dari kata bear ya. Jadi cara terbaik lu hafalin kalau bearish itu turun ya, kalau bullish itu naik ya, simple itu ya. Sini gue contohin ya Bitcoin ya, misal gue bakalan kotakin di sebelah sini
Guys, kalau misal gue tunjukin kalian chart ini tren apa guys? Bullish atau bearish? Ya, misal lu jawab aja ya. Nah, gue mungkin bisa pause video ini atau enggak lu jawab ini aja ya. Jadi ini bullish atau bearish? Sesimpel itu. Nah, in this case ya trennya itu bullish ya. Jawabannya itu bullish di sebelah sini. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini strukturnya ke atas ya. Cuma kita nyadar kalau di sini nggak ada peraturan yang benar-benar pasti, yang benar-benar fix buat ini cara nentuin bullish atau bearish kayak gimana. Oleh karena itu makanya kita butuh yang namanya trend coding, teman-teman ya. Jadi trend coding itu apa? Ya kita mark setiap market swing. Jadi setiap kali market ngebentuk tekukan, ya simpelnya itu dia ngebentuk V atau N, ya kita bakalan tandain ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal ya, kita bisa bilang ya chart sebelah sini itu bullish atau enggak dari mana ya. Gue bakal tandain dulu tekukan-tekukannya. Ya tekukan itu apa maksudnya ya? Jadi ini ya, kita pakai circle yang sebelah sini. Ini tekukan, bener kan? Jadi ini nekuk, alias kita bisa bilangnya ini ngebuat something like V ya, sebelah sini. Ya ini nekuk gak nih? Ini nekuk kan? Nekuk juga, nekuk, di sini nekuk juga dan nekuk ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita mark kurang lebih, nah kayak gini ya. Ini tekukannya, tekukan atas, sini tekukan bawahnya. Ini tekukan atasnya ya. Ini bisa dibilang tekukan bawahnya. Ini tekukan atasnya ya. Jadi kita udah dapat tekukan atau alias pergerakan-pergerakan dari market. Sekarang kita tinggal ngapain? Kita tinggal tarikin garis ya. Sebenarnya kita bakalan pakai tools ya di trading view ya, sebelah sini kita pakai path namanya ya. Jadi kita tinggal klik, bisa ke atas sini, klik, diklik lagi, klik lagi ya, kayak gini terus guys ya. Jadi di setiap tekukannya setelah kita tandain, kita tinggal tarikin aja garisnya ya. Nah setelah itu ya, apa yang kita bisa lakuin? Kita tandain ya high sama low-nya ya. Jadi setiap kali dia ngebentuk N ya, ini kan N kan yang sebelah sini. Jadi yang atas itu N, yang bawah itu V. Contohnya ya, kayak bawah sini yang gua tandain ini V guys ya. Jadi ngebentuk huruf V. Nah sedangkan kalau yang di atas ini N guys ya. Ini sebelah sini N, ini sebelah sini N ya, sebelah sini V ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Ini V ya, yang atas ini N ya. Sekarang kita tinggal tandain pakai T yang sebelah sini. Misal yang bagian atas ini dulu. Ya ini apa guys? Ini N atau V? Ini gue lihatnya ini sebagai N ya. Jadi kita tandain itu H alias high. Sedangkan ya kalau di atas ini apa guys? Ini N atau V sekarang ya. Misal yang sebelah sini ya. Lu bisa pause dulu video ini, lu jawab ya sebelum gue kasih jawabannya. Jadi jawaban yang atas ini itu ini high ya. Ini N juga. Ini nggak bentuk huruf N. Yang sebelah sini high juga. Dan yang sebelah sini high juga. Ngerti ya kenapa ya? Karena ini N, ini N, ini N, makanya kita sebutnya sebagai high. Jadi di sini udah ada high 1, high 2, high 3, high 4. Sedangkan yang bawah sini ya, yang gue tandain, yang bawah beneran paling baru ini, yaitu apa guys? Ini V ya. Jadi kita bilang ini sebagai low. Sedangkan yang atas ini ya, contohnya ini apa? Ya kita tinggal tandain ini low juga. Sebelah sini low, ya sebelah sini low, ya. Jadi kita dapat 4 kali low, 4 kali high ya. Yang teman-teman bisa lihat di range dari bawah sini. Ini V, ini ngebentuk huruf V, ini ngebentuk huruf V, ini ngebentuk huruf V, makanya kita sebutnya sebagai low. Sedangkan yang atas ini high, 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 high ya, makanya sebagai topnya ya. Sebagai ini N, high itu N, low itu V, kayak gitu ya. Dan sini kita singkat aja, gue bakalan singkat aja ya ke H aja ya. Jadi yang pertama itu kita singkatin ke H atau L dulu. Jadi kita bilangnya yang bawah ini low, high. Terusnya ya, next step itu kita ngapain? Ya kita tinggal compare sama sebelumnya. Ya ini gue bakal pakai arrow buat nge-compare. Jadi low, gue bakal ganti warnanya ke merah ya. Jadi low yang di bawah sini guys, ya. Yang ini itu lebih tinggi atau enggak daripada low sebelumnya? Ya V yang sebelah sini itu lebih tinggi enggak daripada V yang ini? Kalau lebih tinggi kita bilangnya higher low. Ya jadi kita ketik higher low. Seperti itu. Jadi kita selalu compare sama sebelumnya. Sedangkan yang ini ya low sebelah sini kita compare sama sini ya. Ini kita sebutnya sebagai higher low juga. Sedangkan yang sini ya sama ya, again ya higher low. Sesimpel itu. Kita dapat. Yang high itu sama ya guys ya. Jadi kan compare itu sama sebelumnya. Misal sebelah sini H, gue compare sama high sebelah sini. Ya gue bandingin guys ya. Ini berarti higher high. Ya. Jadi kita singkatnya nanti HH ya. Terus yang sebelah sini itu higher high juga ya kan. Jadi higher high. Seperti itu. Terus yang sebelah sini itu higher high juga. Higher high. Jadi teman-teman udah bisa lihat ya, kita udah perbaikin ya. Sebelah sini itu low, higher low, higher low, higher low, high,
higher high, higher high, higher high. Nah, yang teman-teman perlu pahamin di sini ya, kita ada rumus guys ya. Jadi kalau marketnya bullish ya, rumus dari marketnya bullish ini trend coding yang hampir semua orang pakai ya. Itu 2 kali HH ya, gue singkat aja ya, 2 kali HL. Jadi 2 kali higher high, 2 kali higher low. Sedangkan kalau marketnya bearish, artinya apa? Artinya 2 kali lower high ya, sama 2 kali lower low. Ya, sesimpel itu ya. Jadi bearish itu sebaliknya dari bullish ya. Bullish itu 2 kali higher high, 2 kali lower low ya. In this case ya, apakah marketnya sudah bullish? Mungkin teman-teman bisa jawab aja di rumah ya. Ini jawabannya udah. Kenapa? Karena di sebelah sini ini kan udah ada 1 kali high, 2 kali high. Di sebelah sini juga low-nya ini udah 1 kali low, 2 kali low. Jadi udah 2 kali ya, udah masuk guys ya ke requirement-nya ya. Jadi low, higher low, higher low. Sebelah sini udah masuk ya. High, higher high, higher high. Ini udah masuk sebagai bullish trend. Contoh ya, ini gue bakal cariin chart yang misal bearish ya. Kita remove dulu semuanya. Nah, misal kayak gini deh guys ya. Ini kan udah clear bearish ya. Tapi gimana? Aturannya tuh kayak gimana? Pertama ya, kita mark dulu semuanya. In this case, misal gue marknya bagian ini, bagian bawah sini, bagian sini, bagian bawah sini, sama sini ya contoh ya. Sama terakhir di bawah sini. Jadi gue udah marking semuanya. Gue tinggal pakai pad yang kayak tadi. Sama persis guys ya caranya. Tinggal di connect aja, tarik-tarikin. Ketemu ya, sampai kayak gini. Terus gue tandain. Ya ini gue agak cepet aja ya. Jadi yang atas ini tuh high. Yang bawah sini itu low. Yang bawah sini itu ya kita bilangnya lower low ya. Kita agak cepet aja. Habis ini gue jelasin kenapa. Karena masih lumayan banyak guys yang perlu gue discuss ke teman-teman. Ini lower high ya. Ngerti ya kenapa ya? Di L high itu lower high ya, lower high. Nah, kenapa ini lower high? Karena kita compare dari titik ini ke atas. Kita compare dari, nah kayak gini ya. Jadi ini lower high. Kenapa? Karena area yang sebelah sini itu lebih rendah guys daripada ini, garis yang ini. Jadi kita sebutnya sebagai lower high. Sama, ini kenapa ini lower high? Karena yang ini itu lebih rendah daripada yang ini. Jadi kenapa itu lower high? Karena kayak gitu ya alasannya. Ya sama yang buat ini ya. Kenapa lower low? Ya karena kita compare sama sebelumnya ya, dari low terus ya lower low sebelah sini ya. Ini kenapa lebih rendah? Ya karena ini lebih rendah guys ya, titik ini yang bawah sini tuh lebih rendah dari ini. Itu kenapa kita sebutnya sebagai lower low. Setelah teman-teman pahamin ya tentang high, low dan seterusnya, sekarang kita bakal masuk ke yang namanya support sama resistance ya. Jadi support resistance itu apa? Sama guys ya, sama kayak teori tadi, kita pakai teori V sama N tadi ya yang gue jelasin ya. Jadi gue bakal pakai sebelah sini kan ada V. Ya, ini gue bilang ini V ya. Ini N. Ya. Misal yang bawah sini ini V. Ini N. Ini V. Ini juga V lah ya. Yang sebelah sini N ya. Jadi gue udah tanda ini ya, V sama N ya di dalam chart sebelah sini. Kita bakalan pakai yang namanya horizontal line guys ya. Jadi horizontal line sebelah sini ya gue bakalan garisin. Kalau tadi itu kita tarik dari VN ya. Jadi dari V kita tarik ke N, dari N kita tarik ke V dan seterusnya ya. Ini kita garisin penuh ya. Ini teori yang berbeda dengan trend following. Jadi kita tinggal garisin ya setiap dari ini. Ini gue copy ya semuanya. Nah, gue udah garisin pelan-pelan ya. Oke. Ya, jadi semua garis yang teman-teman lihat di sebelah sini itu patokan dari yang gue lingkarin. Tujuannya dari kita garisin up ini tuh apa? Kita bakalan cek ya. Kita bakalan forward ke sebelah sini marketnya. Nah ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat secara historis ya, N yang kita tandain sebelah sini. Jadi N itu kita masukinnya sebagai resistance ya, yang V itu kita masukinnya sebagai support. Setiap kali kita, ya ini kan kita tandain kan, V kan, dia berhasil mantul guys. Ya jadi support sama resistance itu tempat area di mana posibilitas harga itu mantul. Tapi nggak bakalan exact di garis ya guys ya. Kita bisa lihat sebelah sini dia mantul nih, dia mantul. Ya kan sebelah sini ya marketnya lagi naik kenceng, dan dia mantul. Bitcoin ya sebelah sini udah mau all time high, dia mantul. Ya jadi teman-teman bisa pahamin kalau support sama resistance itu kayak gitu cara mainnya. Jadi kita bisa lihat dari fan doang. Sesimpel itu guys ya. Jadi kalau misal sekarang nih marketnya itu baru aja bounce guys ya. Jadi yang gue bakalan lingkarin sebelah sini ya, dia lagi naik tapi berhenti naik. Sebelah sini dia lagi turun, berhenti turun di garis yang kita tandain tadi ya. Jadi itu yang kita tandain sebagai support sama resistance. Jadi gimana sebenarnya cara kita manfaatin hal ini namanya support sama resistance? Kita bisa pakai yang namanya breakout ya. Jadi breakout itu apa? Kita anggap setiap area yang gue tandain sebelah sini itu range ya. Jadi range 1 yang bawah sini ini range 1 ya. Gue bakalan ganti aja ya namanya. Ya ini range 1, yang sebelah sini range 2, yang atas ini range 3 ya.
Nah, ya kan? Yang sebelah sini, ini range 4 ya. Jadi biar teman-teman pahamin, kita nganggap itu sebagai range ya. Kita nganggap itu sebagai gawang. Range 5. Jadi gimana cara kita manfaatin ya support resistance? Gimana cara kita manfaatin V sama N ini? Kita bisa lihat setiap kali dia tembus, beneran tembus, kita bisa lihat dia beneran tembus guys. Jadi gini, harga itu ya, harga sekarang itu bakal terus-terusan ngejar range berikut-berikutnya. Contohnya Bitcoin dari bawah sini ke bawah sini ya. Dia bakal ngejar range atasnya atau range bawahnya. Jadi dia bakal ngejar ke atas sini, yang gue tandain, gue bakalan kayak yang brush sebelah sini, jadi dia bakal ngejar ke sini atau dia bakal ngejar ke range yang di bawah sini ya, yang kita bisa tandain nanti. Tapi in this case ya, kita bisa lihat dia ngejarnya ke range 2 ya, dari range 1 ke range 2. Gimana cara kita manfaatin ya? Kita buy di saat marketnya itu terjadi breakout. Ya, contoh ya, di sini gue bakal potongin chartnya. Misal dia udah kayak gini ya. Ya, ini replay chart guys ya, yang gue lagi mainin. Kalian bisa lihat ya, based on chart sebelah sini, ini kan garisnya kita udah gambarin dari sini guys ya. Ya, jadi kita kurang lebih udah tahu nih, kalau Bitcoinnya bakal naik, dia bakalan ngejar dari range sebelah sini 1 ke range 2, ya ke range 3, ke range 4, ya ke range 5, ya. Dia bakal ngejar ke atas, ke atas, ke atas, selama dia mampu bertahan di range bawah sini. Tapi apakah bisa dia turun? Bisa juga jawabannya. Tapi kita di sini bakal discuss kalau dia naiknya aja, karena kita udah tahu. Nah, cara manfaatin kayak gimana? Kita bakalan buy ketika Bitcoin ini berhasil menembus range yang gue tandain sebelah sini. Jadi kalau Bitcoin ini berhasil nembus range yang gue tandain ini 83.000, gue ganti aja warnanya. Nah, warna merah sebelah sini, region merah ya. Warna hitam deh ya, warna hitam sebelah sini ya. Maka ada potensi buat dia ngejar ke atas sini. Bener kan ya? Jadi kita tinggal kasih selisih dikit guys ya, karena kita takut kalau dia cuma tembus bohongan. Kalau dia cuma bohongan tembusin range aja, karena kalian bisa lihat sebelah sini. Ini kan kelihatannya candle-nya itu kan pernah ke bawah range itu kan. Dia pernah jebol ke bawah itu kan. Jadi ya kita perlu ancang-ancang. Ya gimana cara ancang-ancang ya, kita tambahin sedikit aja. Ya ini gue bakalan copy. Jadi gue bakalan buy ketika garis warna hijau ini dilewatin atau di hit. Jadi kita bisa buy, pasang long position sebelah sini. Nah kayak gini ya. Tapi stop lossnya di mana? Nah itu kan lu tanya kayak gitu ya. Jadi dalam trading ya, stop loss itu wajib. Teman-teman bisa pakai ya, kita bakal buy. Sebelah sini kan ada tulisan risk reward ratio. Ya ini 1. Yang teman-teman perlu pahamin, ini jangan sampai angkanya di bawah 1. Ya buat pemula itu dulu. Ya kenapa? Karena ini negatif guys. Risk rewardnya itu negatif dan nggak recommended. Jadi TP-nya kita bakal taruh di mana? Ya kita bakal taruh di atas ini ya. Paham ya kenapa? Karena ini ngejar, ya kita paham dari awal kalau harga itu selalu ngejar dari range ke range. Dari sini ya, kalau dia tembus ke garis warna hitam dia bakalan ke atas sini. Kalau dia tembus dari garis warna hitam lagi yang atas ini ya, dia bakal tembus ke atas sini. Sesimpel itu. Kita sengaja kasihin jarak biar kita, karena kita takut kalau marketnya ini bakalan turun lagi ya setelah range ini. Karena teman-teman perlu pahamin ini energi guys ya. Jadi warna hitam ini energi, ini hitam energi. Kenapa? Karena di sini ada order yang cukup besar. Ini sebelumnya ada secara psikologi ya, ada orang yang buy atau sell di sebelah sini dan sekarang itu lagi nyangkut. Ya, terus sekarang itu lagi pengen take profit. Jadi kita bisa lihat ya, range bawah sini, range atas. Gini, tesisnya itu stop lossnya ya, alias pemberhentian order kita itu kita pengen pasang di mana? Kita bakal pasang kurang lebih di tengah-tengah. Ngerti kenapa ya? Karena seandainya ya dia naik ke atas sini, terus dia turun lagi ya, berarti dia mondar-mandir lagi di range sebelah sini. Kita bisa lihatnya sesimpel itu ya. Sedangkan ya kalau dia ke atas sini ya, dia bakal ngejar ke garis warna hitam ini. Jadi kita pasang kurang lebih setengah ya lah ya. Gue tinggal cari ya angkanya itu 77.000 ya. Tambah 83.000 dibagi 2 ya. Mungkin udah dapat berapa? 80-an ribu lah kurang lebih ya. Tapi teman-teman harus hitung dengan exact. Jadi range sebelah sini kita tinggal play aja chartnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Di saat replay chartnya kayak gini. Nah, di saat marketnya kayak gini ya, kita belum enter ordernya sama sekali loh guys ya. Jadi dia udah hit garis warna hitam, tapi kita belum mau enter ya, karena kita tunggu konfirmasi. Konfirmasi kita itu ada di garis warna hijau. Jadi kita tinggal playin aja. Nah ya, kita bisa lihat dan terjadi hit take profit sebelah sini. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat ya, dari range ini ngejar ke range ini. Kita lihat ya range selanjutnya ya. Nah dia langsung sideways guys ya, dia nggak kemana-mana. Jadi ini daily time frame ya. Pastinya teman-teman bisa lihat ya, ini mondar-mandir aja. Nah, bisa lihat ya. Jadi dia selalu ngejar dari range berikutnya ke range berikutnya. Sebelah sini kita harusnya pasang order dong. Kita tinggal tambahin lebih dikit. Nah, long sebelah sini kan bisa kan tadi kan. Tapi again ini terlalu tipis gue rasa ya. Jadi anggap kita hilangin range ini, kita jadiin satu aja. Di range-nya total ada 4. Ya, biar lebih enak tradingnya guys ya.
kita bisa buy sebelah sini ya kan, dengan stop loss ya, kalau dia flip ya, kalau dia balik lagi ke range sekarang ya, kita stop loss ya. Kayak gini kan bisa ya, gitu. Dan kita udah hit ke range 4 ya. Jadi dia selalu ngejar ke area-area ya, gawang-gawang berikutnya. Yang teman-teman perlu pahamin itu dulu pertama. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau marketnya itu lagi all time high ya. Jadi kalau Bitcoinnya lagi ngelakuin price discovery ya, Bitcoinnya lagi di, ya misal kalau di atas sini kan ini nggak ada patokan range sebelah sininya ya kan. Kalau Bitcoinnya lagi all time high, apa yang gue harus lakuin? Teman-teman bisa pakai yang namanya Fibonacci. Jadi Fibonacci itu ya salah satu area buat nge-mark support sama resistance juga ya. Again, gue bakal remove semuanya. Misal kita nggak pakai referensi dari sebelumnya, gue potong dengan hal yang sama ya, misal kayak gini. Jadi again, hal pertama yang kita lakuin apa? Kita tandain V sama N-nya dulu ya. Jadi kita circle, ya kita tandain. Ya ini kita circle sebelah sini, circle. Ini V, atas ini N ya. Gue udah tandain 5 dulu aja. Yang bawah sini itu kita anggapnya sebagai support. Ya ini support, terus ini support, ya ini resistance ya. Yang teman-teman perlu pahamin itu dulu. Selanjutnya ya, misal ya, kita anggap di sebelah kanan sini itu nggak ada guys ya. Yang gue tandain sebelah sini tuh nggak ada chart. Jadi kita nggak tahu ini di atas ini ada apa aja. Anggap deh sebelah sini juga nggak ada ya. Kita nggak bisa lihat ini, kita nggak bisa lihat ini juga. Apa yang kita bisa lakuin ya? Jadi yang pertama ya, kita tarik yang namanya Fibonacci. Sebelah sini ya ada namanya Fib retracement ya. Jadi Fib retracement itu angka ya dari Leonardo Fibonacci itu ada baik banget. Tapi intinya kalau teman-teman pengen tarik itu harus selalu ya, misal gue pengen cari di atas sini ya, kita bakal tarik dari N ke V sebelah sini. Nah ya kita dapat. Nah ini stop sampai sini ya. Teman-teman pasti ngerasa ini, wah ini kompleks banget dan sebagainya. Tapi ini enggak, tenang ya, ini very simple. Kita cuma butuh angka yaitu 1618. 1618. Sesimpel itu. Teman-teman tinggal pahamin angka 618 doang. Sisanya itu teman-teman remove aja. Jadi tinggal diklik 2 kali Fibonacci-nya. Ya ini di remove aja. Centangnya dihilangin aja. Ya, jadi ini gue hilangin semuanya biar mempermudah ya buat kita lihat. Terus saya pastiin ya, teman-teman scroll ke paling bawah ya, ini bisa di scroll ya. Ini ada Fib level based on log scale. Ini teman-teman nyalain. Karena hasilnya, outputnya bakal berubah ya. Jadi gue udah nyalain, sebelah sini gue tinggal klik OK. Jadi kalau kita pengen cari koreksi, kita pakai 0,618 ya. Tapi kalau kita pengen cari target price yang nggak ada, kita pakai 1618. In this case ya, kita bakal pakai atas ini ya. Jadi kedua area ini sebenarnya itu bisa jadi support sama resistance juga. Nah ya kan, nah, sebelah sini juga. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya ini tuh juga support sama resistance loh. Ya, ini marketnya berhasil turun setelah hit 1618. Ini marketnya turun. Ini marketnya turun sebelah sini. Ini marketnya juga tuh berhasil reject ya. Jadi teman-teman perlu pahamin itu ya. Kalau support sama resistance itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. In this case ini namanya itu harmonic support resistance ya. Coba in this case ya. Misal gue nggak tahu nih. Ini kan support sama resistance kan. Berarti apa yang gue lakuin? Gue tinggal tarik Fibonacci dari N ke V buat cari atasnya di mana ya. Ini juga bisa jadi support resistance-nya juga. Ya gue tinggal tarikin dikit, pasangin gap sesuai teori kita tadi ya. Gue bakal buy kalau Bitcoin ini tembus ke range sebelah sini. Ya gue tinggal play aja. Ya stop loss-nya di mana? Simpel itu kan. Ya kita nandain ya, ini kan bawah sini sebagai support kan. Berarti stop loss-nya itu di tengah-tengah again guys ya. Jadi di sini kita bakal enter, stop loss-nya di sini. Profitnya di atas ini ya, karena ini itu sebagai area Fibonacci ya, zone ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai support sama resistance ya. Kita play, udah ke play ya, udah ke hit ya. Nah ya, dan outputnya kita berhasil take profit. Jadi kita bisa pakai yang namanya Fibonacci retracement juga dalam trading technical. Yang teman-teman perlu pahamin ya, mungkin abis ini muncul baik banget pertanyaan, oh gue pakai time frame apa ya? Gue harus pakai D1 kah? Gue harus pakai H4 kah buat trading dan sebagainya? Yang teman perlu pahamin ya, pahamin dulu trading style dari teman-teman. Apakah teman-teman itu pengen tradingnya cepat ya, atau scalping? Ya itu bisa juga pakai metode ini ya, tinggal dikecilin aja time frame-nya dan ikutin sesuai teori kita. Jadi itu sangat possible ya guys, saya sangat bisa ya, jadi scalping. Atau kalau misalnya teman-teman intraday trading ya juga bisa banget. Tapi masalahnya dengan scalping, gue bicarain scalping lagi ya. Scalping itu kenapa susah? Karena kalian berperang ya dengan short term time frame
ya. Jadi market itu sangat efisien guys ya. Semua orang ya satu dunia ini berkompetisi di gold ya. Misalnya trading di gold, semua orang berkompetisi. Makanya teman-teman harus pahamin semakin kecil time frame-nya akan semakin susah karena akan semakin banyak tanda kutip ya pergerakan liar alias kita bilangnya noise movement. Teman-teman perlu pahamin jangan expect buat menang terus-terusan di dalam trading karena time frame-nya semakin kecil bahkan semakin susah. Gue sangat merekomendasikan pastinya emotions teman-teman ini bakalan lebih greedy ya. Pastiin juga tes semuanya itu dengan nol guys ya, karena cuma di trading. Misal lu buat bisnis deh, lu buat bisnis, misal lu pengen buat restoran gitu ya, lu perlu ngeluarin duit dulu, bener gak? Buat ngetes teori lu itu bener atau enggak, bener gak sih? Tapi kalau trading lu bisa tes dulu loh teori lu itu bener atau enggak tanpa hilang duit. Ya mungkin pakai wifi down dan sebagainya, tapi lu nggak hilang duit loh. Lu nggak hilang duit sama sekali, lu bisa kecilin banget ya risknya. Atau lu pakai paper trade ya, lu demo account. Lu kan bisa ke replay bar sebelah sini, lu potong chart, tinggal ke replay sini ya, select bar, tinggal dipotong aja guys kayak gini. Misal, oh gue pengen cek deh kalau gue pakai metode kayak gini kayak gimana ya. Jadi kalian tuh bisa selalu yang namanya trading ya tanpa kehilangan uang. Lu bisa tes dulu teori lu, dan ini cuma berlaku di trading, nggak bisa di bisnis. Kalau di bisnis lu kayak gini nggak bisa guys ya. Setahu gue sih nggak bisa ya. Mau lu pakai duit orang pun itu kan tetap pakai duit ya, lu tetap hilang duit, lu nggak bisa tes dulu teori lu, cuma di trading yang bisa. Risk management itu juga salah satu hal yang crucial banget, yang penting banget buat kalian mulai ya. Kenapa? Karena semua orang, 99% orang itu bukan nggak bisa trading guys ya, bukan nggak bisa technical analysis, bukan nggak bisa kayak gini-ginian. Mungkin ya, gue nggak tahu ya, teman-teman harusnya bisa paham di sini. Kalau teman-teman nggak paham bisa langsung join Discord gue secara gratis, linknya mungkin ada gue taruh aja di pin komen. Cuma again ya, teman-teman harus pahamin kalau emotions itu, emosi itu bergejolak karena ini semuanya real time. Jadi kalau teman-teman lagi win baik banyak, usahain buat teman-teman ngerem ya. Tapi kalau teman-teman lagi loss banyak, usahain buat ngerem juga. Jadi belajar punya rem ya, belajar menjaga resiko. Karena again tujuan kita di sini itu bukan jadi kaya, tapi kita ada dua goal ya. Jadi nomor satu itu bukan jadi kaya dulu, tapi jangan jatuh miskin dulu. Karena again guys ya, kalian trading tuh pakai uang yang kalian cari susah-susah, masa lu pengen buang gitu aja sih? Nomor 2 itu baru ayo jadi kaya. Teman-teman harus ingat nomor 1 dulu, jangan langsung lompat ke nomor 2 tanpa ke nomor 1-nya dulu. Jangan jatuh miskin, jaga resiko kalian, dan terlebihnya gue rasa ya kayak trade ideas dan seterusnya ya, teman-teman itu bisa cek. Ini kita ada modul sebenarnya ya, yaitu di tradeinsulit.com ya buat sekarang ya. Jadi kita ada akses ke community, bahkan modul-modul kayak gini tuh ada baik banget di website kita. Jadi buat kalian yang interested, bisa langsung gabung ke Discord kita, atau enggak langsung aja chat ke admin kita ya kalau penasaran. Tapi again guys ya, ini bukan kayak kalian nggak harus join ya buat kalian jadi 100% profitable. Cuma kalau kalian misal pengen langsung ngobrol sama gua atau ya punya community ya, yang saling support ya, misal di kasus ini ya, ini bagian gratisnya ya, jadi ada Bitcoin Outlook dan sebagainya. Jadi kalian tuh bisa ngobrol sesama teman guys. Isinya itu ada chart. Di bagian premium kita itu ada chart review guys ya, jadi lu bisa ngobrol setiap hari tuh. Kita ada admin ya, ada tim gua tuh. Jadi kalian ada trading setupnya setiap hari. Ya kan bisa diskusin sama teman-teman. Kita juga sebenarnya share day trading ideas. Ini kayak contohnya Hyperliquid, kita baru TP ya. Ini kayak trading gua. Terusnya trade idea sebelah sini tuh. Jadi ada orang yang beneran trading. Gua rasa salah satu hal yang kalian kekurangan sekarang itu teman buat ngobrol ya. Jadi kalau kalian tertarik, ya ini ada gabung ke Discord gua secara gratis ya. Linknya itu ada di pin komen. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat share, bagikan buat teman lainnya. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel ini kalau kalian rasa bermanfaat ya, biar makin baik yang rasain manfaatnya. Dan gua rasa itu aja buat video hari ini. Sampai jumpa di video trading berikutnya. Bye guys.